Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan qudrah, iroda dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bisa bertatap muka di media sosial dalam rangka membedah karya-karya ulama-ulama kita. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masih dalam sebuah buku yang berjudul Wahai Wanita, Raihlah Surga di Rumahmu. Yang mana pada hari ini kita masih ada pada sesi kata pengantar penulis ya. Namun di subjudul yang berbeda. Kalau yang punya bukunya itu di halaman 14, yaitu mengenai orang-orang yang lalai. Jadi pada hari ini kita akan membahas berkaitan dengan orang-orang yang lalai. Namun sebelumnya, mohon maaf, kita harus flashback dulu ya ke belakang berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu tujuan penciptaan manusia. Perlu diketahui ya, atau diperkuat kembali ya, berkenaan dengan tema kita pada pertemuan sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu bukan untuk hura-hura ya. Bukan untuk main-main, bukan untuk menghabiskan waktu dengan teman-teman, dengan keluarga tanpa ada manfaatnya. Tiada lain, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu ada tujuan yang begitu besar, yaitu supaya kita bisa beribadah ya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak begitu saja Allah memerintahkan kepada kita, menciptakan kita dibiarkan begitu saja ya, silahkan terserah kamu. Tidak, melainkan kita diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bahwa setiap kehidupan kita itu harus bernilai ibadah. Bagaimana caranya supaya setiap aktivitas kita, seluruh kehidupan kita itu bernilai pahala. Jangan sampai justru kita termasuk kepada orang-orang yang lalai. Allah memerintahkan kepada kita di kehidupan ini untuk beribadah, tapi kita lalai dalam melaksanakan tugas tersebut. Nah, dalam kesempatan hari ini kita akan bahas berkenaan dengan orang-orang yang lalai. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau rahimahullahu berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya. Nah ini, jadi ternyata kata Allah bukan hanya sholat saja atau ibadah secara umum, tapi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi yang harus dipersembahkan oleh kita kepada Allah itu bukan hanya berkaitan dengan sholat saja atau ibadah secara umum ya, saumnya, hajinya, zakatnya ya, atau misalnya ibadah-ibadah yang lain ya, yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita, seharusnya wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati kita juga itu lillahi rabbil alamin, harus dipersembahkan hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam saja. Jadi bukan hanya terpaku kepada
ibadah ya yang ditentukan seperti sholat ya, zakat, saum dan seterusnya, tapi hidup kita itu harus dipersembahkan untuk Allah juga. Dalam artian sebagaimana yang tadi sudah saya katakan bahwa kehidupan kita itu seluruhnya harus benar ibadah. Bagaimana caranya supaya kehidupan kita benar ibadah? Jadi kita harus berpikir bagaimana ya caranya supaya hidup kita itu dari mulai bangunnya sampai tidurnya ya, sampai bangun lagi misalnya, itu bernilai ibadah. Karena kalau hanya sebatas misalnya kita mengandalkan sholat saja, kemudian saum saja ya, atau misalnya zakat dan seterusnya, itu hanya sebagian kecil saja. Padahal waktu kita dalam satu hari itu 24 jam. Ya. Sedangkan yang dipersembahkan untuk Allah hanya beberapa menit saja. Maka jangan sampai kita termasuk kepada orang yang lalai atau bahkan kita merugi menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam pembahasan kita termasuk kepada orang yang lalai. Kita diperintahkan dalam kehidupan ini ya, seluruh kehidupan ya, diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah, sedangkan kita mengabdi itu hanya sebagian kecil saja. Tidak seperti itu, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, kemudian beliau melanjutkan perhitungan amal perbuatan ya pada hari kiamat nanti adalah perhitungan dari setiap masa kehidupan atau usia kita. Ya. Jadi tidak dihitung ketika sholat saja, ya. Tidak dihitung ketika zakat saja, saum saja misalnya. Tapi dalam artian seluruh usia kita itu akan dihitung, akan diperhitungkan, akan dihisab. Jadi bagaimana mungkin kita sadar bahwa kehidupan kita, setiap helaan napas kita, setiap kedipan mata kita, setiap detakan jantung kita itu diperhitungkan, tapi yang kita persembahkan hanya sekedar sholat saja misalnya, saum saja misalnya, sedangkan aktivitas-aktivitas lainnya kita tidak diniatkan atau tidak dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu sungguh termasuk kepada orang yang lalai. Beliau melanjutkan sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Faman ya'mal mithqala dzarratin ya, khairan yarah. Barang siapa yang beramal mithqala dzarratin, walaupun hanya sebesar debu ya, atau biji atom, khairan, kebaikan, yarahu, pasti dia akan melihatnya. Dalam artian dia akan melihatnya dan diperhitungkan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan kebaikan sekecil apapun, maka itu akan dihisab. Atau kata Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang beramal kejelekan walaupun hanya sebesar debu ya, biji atom, maka yarahu, dia pasti melihatnya juga, akan diperhitungkannya juga. Nah, jadi dalam artian seluruh kehidupannya itu akan diperhitungkan. Tidak hanya sholat saja, tidak hanya zakat saja atau haji saja misalnya, tidak. Atau sebagai penguat dalam ayat yang lain dikatakan, ma yalfilu min qawlin illa ladaihi raqibun atid ya. Dan tidaklah perkataan itu keluar ya, tidak ada sesuatu yang dilafadzkan ya dari lisan seorang itu, min qaulin berupa ucapan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sampingnya itu ada petugas-petugas Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi dan mencatatnya. Jadi jangan dikira amal kita itu tidak dicatat. Bahkan ucapan-ucapan kita, baik yang panjangnya, yang pendeknya, itu dicatat. Bahkan sebagian ulama ya dulu menyampaikan bahwa jangankan ucapan-ucapan yang banyak, yang panjang, yang besar, bahkan ketika kita misalnya tersandung kemudian tidak secara refleks, misalnya kita mengucapkan aduhnya, au misalnya, atau ucapan-ucapan yang lainnya misalnya yang sederhana sekalipun, itu pun dicatat ya.
Namun bukan berarti tidak boleh, silahkan itu. Ini maksudnya adalah menunjukkan bahwa ucapan yang sederhana sekalipun itu dicatat oleh petugas-petugas Allah Subhanahu wa taala. Saking telitinya, saking apiknya petugas-petugas Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu Raqibun Atid. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seluruhnya itu akan dicatat. Maka sudah seyogianya kita menjadikan segala aktivitas kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berjalannya kita, mencari nafkahnya kita, beres-beres rumah tangganya kita, menyuapi anaknya kita, mendidik misalnya anak kita, kemudian mendidik anak orang lain misalnya, karena kita sebagai pendidik misalnya, atau mencari nafkah untuk keluarga, tidurnya, makannya, kemudian dengan istri misalnya, berhubungan dan seterusnya, itu pun misalnya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu akan bernilai ibadah, itu akan bernilai pahala. Yang terpenting adalah kita menyerahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari nafkah untuk Allah, maksudnya adalah karena perintah dari Allah. Yang tergambar ketika mencari nafkah adalah pahala dari Allah, balasan dari Allah. Kita misalnya menyayangi istri, ya, kita menikah misalnya, itu gambarannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala karena kita melaksanakan sunnah Nabi misalnya. Begitu juga sang istri misalnya, mereka mengurus rumah tangga, yang tergambar adalah surganya. Setiap tetesan air yang mengalir di di cuciannya gitunya, atau di bejana atau di wadahnya, itu menjadi saksi bagi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia sudah melakukan aktivitas-aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tergambar. Maka insya Allah setiap langkahnya, setiap aktivitasnya itu akan bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang terlalaikan sama sekali. Tidak ada setiap waktu pun kecuali di sana ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya terbatas dengan rutinitas ibadah yang tertentu saja seperti sholat dan seterusnya. Tidak. Tapi seluruh kesehariannya, seluruh waktunya itu akan terisi secara penuh dan dinilai sebagai pahala, dihitung sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, oleh karena itu para ulama mendefinisikan ibadah dengan definisi setiap perkataan, ya, dan perbuatan baik yang zahir, zahir itu nampak, ya, yang jelas, ataupun yang batin, yang tersembunyi, ya, yang tidak nampak, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bisa semasa hidup kita, selama hidup kita itu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah meridhoi sesuatu, maka kita laksanakan. Allah ridho misalnya suami mencari nafkah, maka kita lakukan dan kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridho Allah. Ya Allah, saya mencari nafkah itu bukan hanya sebatas rutinitas saja. Melihat orang lain bisa mencari nafkah, saya juga mencari nafkah. Tidak, tapi hanya untuk Engkau, ya. Diniatkan untuk Engkau, karena saya melaksanakan ini karena perintah dari Engkau untuk menafkahi keluarga saya, ya. Begitu juga aktivitas-aktivitas yang lain, kita niatkan untuk Allah. Mencari nafkah untuk Allah, menyayangi istri karena Allah, menyayangi orang tua karena Allah, mengurus rumah tangga karena Allah, taat kepada suami misalnya karena Allah, tentunya bukan hanya semata-mata takut sama suami, tentunya bukan semata-mata karena cinta sama suami, tapi semata-mata karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak boleh cinta, dari cinta mah itu mah fitrah manusia, ya. Kata siapa kita tidak boleh cinta, ya. Cinta dengan harta itu boleh, ya. Cinta dengan dunia itu boleh, tapi jangan sampai cinta kita kepada dunia melebihi cinta kita kepada Allah. Justru dunia ini ada di bawah, ya, sangat di bawah. Ketika Allah memanggil kita, maka kita utamakan Allah. Jadi cinta kepada keluarga itu boleh, cinta kepada harta itu boleh. Dalilnya mana?
Dalam Al-Quran dikatakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fidda wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mataul hayat dunia. Dari ikhwatul iman rahimakumullah, pemirsa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sudah fitrah manusia ya. Hubus syahwati minan nisa, kita cinta kepada istri ya, kepada perempuan, perempuan cinta kepada suaminya, kepada laki-laki, kemudian misalnya dia cinta kepada hartanya, kepada tunggangannya, kepada kebun-kebunnya ya, kepada hartanya. Itu adalah suatu yang wajar, tapi kata Allah bahwa Allah itu punya balasan yang lebih baik. Allah itu punya tempat kembali yang lebih baik ya. Kematian cinta kita kepada Allah itu harus melebihi cinta kita kepada makhluk. Allah berfirman, walladzina amanu asyadu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kepada yang lain. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus bisa menjadikan seluruh aktivitas kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan beda terasa. Ketika yang kita tuju itu Allah, maka kita tidak akan banyak galau, kita tidak akan banyak kecewa, kita akan bahagia. Sebagai contoh misalnya, sebagai contoh kecil saja, misal kita lewat ya kepada sekelompok orang yang sedang berbincang-bincang di jalan ya. Walaupun sebenarnya kita harus bisa menghindari berbincang-bincang di jalan ya, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Jadi hindarilah kita berada di jalan, cari tempat yang bisa kita berbincang-bincang di sana, jangan di jalan, kecuali kita bisa memberikan hak-hak jalan tersebut. Misal kita bertemu dengan orang di jalan ya, sedang ngobrol misalnya, kita lewat ya, kemudian kita berkata permisi ya. Kalau di Sunda itu ada istilah punten gitu ya, atau permisi misalnya. Maka ketika kita berkata permisi kepada sekumpulan orang tersebut, orang-orang tersebut tidak merespon kita, tidak menyebutkan silahkan, tidak berkata silahkan, tapi sibuk dengan obrolan mereka misalnya. Atau di Sunda tidak nyebut mangga gitu, ketika ada yang punten tidak nyebut mangga gitunya, atau permisi tidak nyebut silahkan, tidak ya. Kira-kira bagaimana perasaan kita, sikap kita ketika kita nyebut permisi tapi tidak dimangga, tidak dipersilahkan, tidak disebutkan silahkan misalnya. Kira-kira respon kita bagaimana, perasaan kita bagaimana? Nah, respon kita itu diantaranya adalah tergantung kepada niat kita. Contoh, kita misalnya respon kita, sikap kita misalnya kecewa ya, atau dalam bahasa Sunda gendok ya, handeueul ya, kecewa saja misalnya ketika tidak dipersilahkan, tidak dimanggakan. Ketika kita kecewa itu menggambarkan bahwa itu karena apa kecewa teh, karena ketika kita punten tujuannya ingin dimanggakan. Besar harapan kita ketika kita menyebut punten atau nyebut permisi itu dimanggakan atau dipersilahkan, tapi secara fakta misal kita tidak dipersilahkan, maka kita akan kecewa. Besar kekecewaan kita, kagendok kita, handeueul kita itu akan besar. Ketika kita tujuannya ingin dimanggakan, kita sudah menghargai orang lain tapi penghargaan kita tidak dihargai lagi misalnya, bahkan lantaran besar harapan kita ingin dipersilahkan misalnya, tapi tidak dalam artian bukan karena Allah, maka tidak menutup kemungkinan akan ada bisikan dari setan ya, awas nanti kalau saya lewat tidak akan punten lagi, tidak akan berkata permisi lagi. Itu sebenarnya biasanya ada perasaan seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak ikhlas. Karena tujuan kita punten itu ingin dimanggakan. Karena kita tujuan permisi itu karena ingin dipersilahkan. Tapi ketika misalnya kita tujuan nyebut punten atau permisi itu, atau lebih tingginya itu mengucapkan salamnya,
itu ingin itu karena semata-mata mengharap ridho Allah. Allah memerintahkan kita untuk menghargai orang lain. Di antara bentuk penghargaan kita kepada orang lain itu ketika lewat itu menyebut punten, misalnya buat permisi, maka kita lakukan. Yang terbayang adalah ketika kita nyebut punten adalah pahala dari Allah, surga dari Allah. Maka itu sudah cukup ya. Dan kita tidak peduli apakah orang tersebut ngamanggakeun atau tidak, mempersilahkan kita atau tidak. Yang terpenting sudah tergambar oleh kita adalah pahala dari Allah ketika kita nyebut punten. Jadi kita ketika tidak dimanggakan, tidak dipersilakan pun kita sudah merasa cukup. Bahkan lebih dari cukup, kita sudah dijanjikan oleh Allah surga. Jadi kita tidak akan kecewa, kita tidak galau, kita tidak bersedih ya. Kenapa ya tadi saya tidak dipuntenkeun, tidak dimanggakeun? Kenapa ya tadi saya tidak dipersilahkan? Padahal saya berusaha, nanti saya tidak akan nyebut punten lagi, tidak akan nyebut permisi lagi. Ya, tidak akan seperti itu. Kenapa? Karena sudah terbayang oleh kita balasan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menghargai orang lain. Itu diantara gambarannya ketika kita meniatkan seluruh kehidupan kita, aktivitas kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidurnya, makannya, ya, istirahatnya, lelahnya, atau bisa bekerjanya dan seterusnya, itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada satu detik pun yang terbuang kecuali di sana ada manfaat, di sana ada nilai ibadah, nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian kita lanjutkan ya. Sebagian kaum muslimin ada yang lalai dari pemahaman agama yang menyeluruh ini ya. Mereka hanya membatasi pemahaman mereka tentang ibadah dengan menyatakan bahwa ibadah adalah berupa syiar-syiar penyembahan seperti sholat, zakat, puasa, zikir, dan sebagainya. Jadi hanya terbatas itu saja. Sebagian orang menyangka demikian. Mereka menyatakan bahwa hanya itulah yang disebut sebagai ibadah. Padahal kan luas ibadah itu. Seluruh waktu kita bisa diisi dengan ibadah, dan dengan catatan kita meniatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersembahkan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun seluruh perbuatan, perkataan, gerakan mereka adalah bagian dari kehidupan duniawi saja ya. Cenan dan gitu, yang seperti itu mah hanya sebatas urusan duniawi. Ari ibadah mah seperti sholat, zakat, itu saja. Itulah yang diantaranya yang dipahami oleh manusia, oleh muslimin, sebagian dari kaum muslimin. Bukan bagian dari perhitungan ibadah dalam ajaran agama. Mereka hanya mempersembahkan kepada Allah sebagian kecil saja dari kehidupan mereka, sementara mereka melalaikan ibadah pada bagian lain dari kehidupan mereka. Jadi mereka hanya sebagian kecil saja mempersembahkan ibadah kepada Allah. Hanya sholat saja misalnya. Kemudian hanya zakat saja dan seterusnya. Sedangkan waktu dalam satu hari satu malam itu sekitar 24 jam yang diberikan olehnya kepada Allah hanya sebagian kecil saja, hanya beberapa menit saja atau hanya beberapa jam saja. Selebihnya itu termasuk kepada kelalaian. Jadi ikhwati rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan misal kalau kita mempersembahkan seluruh kehidupan kepada kita, begitu besar pahala yang akan kita raih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meniatkan aktivitas kita misalnya mencari nafkah, berarti dari mulai rumah ya, keluar dari rumah itu sudah dicatat, langkahnya dicatat ya. Setiap debunya itu dicatat sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebaikannya luar biasa. Atau kita ingin mendapatkan misalnya pahala yang lebih di samping tadi ya, setiap langkahnya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebaikan. Kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain misalnya, maka kita bisa mengisi langkah-langkah kita, waktu-waktu luang kita di sela-sela aktivitas kosong kita, misalnya sembari kita mengendarai motor misalnya. Itu bisa diisi dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih misalnya. Dengan zikir seperti itu, mengingatkan kita kepada Allah, kita bertobat kepada Allah. Atau subhanallah wa bihamdi gitu. Atau misalnya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Atau diisi dengan murojaah Al-Quran misalnya. Kita murojaah apa-apa yang sudah kita hafal walaupun sedikit misalnya.
Bayangkan dari mulai rumah sampai kantor misalnya 20 menit. 20 menit itu kita gunakan untuk murojaah. Sedangkan satu huruf itu dikali 10 kebaikan. Berapa huruf yang kita baca? Itu luar biasa. Bukankah itu berlipat-lipat pahala yang akan kita dapatkan? Bukankah itu bermanfaat sekali kehidupan kita? Atau misalnya waktu-waktu kita? Itu luar biasa. Dan kita mempersembahkan sebagian besar dari kehidupan kita atau waktu-waktu kita, bukan hanya sebatas sholatnya, zakatnya, dan seterusnya. Kemudian beliau melanjutkan, mereka melakukannya sesuai dengan keinginan dan pikiran mereka. Mereka belum sampai pada pemahaman terhadap sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya tidak ada lain, amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap orang itu akan beroleh balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi jangan sampai kita senasib dengan Muhajir Ummu Qais. Jadi orang-orang hijrah ketika itu ke Madinah. Yang hijrah itu terbagi dua. Di antaranya ada yang hijrah itu karena Allah dan Rasulnya, ada juga yang hijrah itu karena ingin menikahi wanita yang berada di negeri hijrah tersebut di Madinah. Orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, mereka akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang hijrah karena ingin menikahi seorang wanita, maka dia tidak dapat pahala, jangankan besar, sedikit pun tidak. Namun dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan saja, yaitu menikahi Ummu Qais. Padahal waktunya terbuang sama, lelahnya sama, biaya atau biaya yang keluar pun sama, lelahnya sama, tapi hasilnya berbeda. Yang kelompok yang pertama dia dapat pahala yang besar, sangat-sangat besar. Adapun Muhajir Ummu Qais, dia tidak dapat pahala, hanya sebatas mendapatkan, Ummu Qais saja. Padahal Ummu Qais pun itu manusia, dan manusia itu akan mati, akan ditinggalkan. Sedangkan yang kekal yaitu pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan senantiasa kita rasakan di surga nanti. Nah, jadi kita harus meniatkan seluruh kehidupan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat itu dapat mengubah sesuatu yang sebelumnya hanya sekedar kebiasaan, seperti bekerja, makan, dan tidur, serta yang lainnya menjadi memiliki nilai ibadah. Jadi makan bisa bernilai ibadah. Tujuannya untuk apa? Untuk memberi nutrisi, memberi tenaga supaya kita bisa sholat, supaya kita bisa mencari nafkah, supaya kita bisa membantu pembangunan masjid dan seterusnya. Tidur bisa bernilai pahala. Minum juga sama. Hanya sebatas misalnya tidur kenapa kamu tidur ngantuk, itu tidak akan dapat pahala. Kenapa kamu makan lapar, kenapa kamu minum haus, itu tidak akan dapat pahala. Tapi ketika kita meniatkan semuanya, mempersembahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itu akan bernilai pahala. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu itu begitu banyak, 24 jam. Maka yang 24 jam itu harus kita jadikan sebagai ladang untuk mendapatkan nilai ibadah. Jangan sampai hanya ibadah-ibadah tertentu saja, sholatnya itu hanya sedikit saja. Adapun selebihnya kita terlalaikan. Nah, bagaimana supaya kita tidak termasuk kepada orang yang lalai? Kita persembahkan seluruh kehidupan kita untuk Allah. Kita niatkan seluruh aktivitas untuk Allah dalam rangka kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan, begitu juga kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.